Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang berbahagia dan semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, sebelumnya perkenalkan, di sini saya Putri Budi Astuti, mahasiswa praktikan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Semarang. Di sini anak-anak semua bisa memanggil dengan Ibu Putri. Nah, sebelumnya pada pagi hari ini Ibu akan memberi layanan klasikal mengenai belajar yang baik di rumah. Nah, karena pada saat ini pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing dikarenakan adanya virus COVID-19. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Ingat ya anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan apapun, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelumnya di sini Ibu ada sedikit tebak gambar yang bisa anak-anak kerjakan di rumah. Baik, di sini Ibu Putri memiliki gambar kegiatan gotong royong yang dilakukan di dalam kelas. Nah, di sini ada beberapa gambar yang dapat anak-anak lihat ya. Nah, di sini nantinya anak-anak dapat mengerjakan soal ataupun evaluasi yang dapat anak-anak kerjakan seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama, ingat konsentrasi. Berapa jumlah siswa yang sedang membersihkan ruang kelas? Ayo, berapa? Nah, coba dihitung dan coba amati, jangan lupa konsentrasi. Baik. Jumlah siswa yang sedang membersihkan dalam kelas adalah berjumlah 17 siswa dan 1 guru. Berarti di dalam kelas terdapat 17 siswa. Gimana jawaban anak-anak di rumah? Benar atau salah? Tidak apa-apa jika salah. Nah, masih ada soal yang kedua, yaitu adakah foto yang hilang di dalam kelas tersebut? Lalu foto siapa ya yang hilang? Coba amati dan coba konsentrasi. Di dalam kelas tersebut ada foto yang hilang, yaitu foto. Nah, Ibu kasih waktuku beberapa menit. Coba anak-anak amati ya. Baik, sudah. Lalu foto yang hilang adalah foto Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, lalu soal yang terakhir, soal nomor 3, yaitu ember yang digunakan untuk membersihkan lantai adalah warna apa? Ayo coba dilihat dan diamati. Baik, sudah? Baik, warna ember yang digunakan berwarna ungu muda dan ungu tua. Ketiga soal telah dikerjakan anak-anak di rumah. Bagaimana? Apakah benar semua? Salah 1, salah 2, ataupun salah 3? Tapi tidak mungkin ya kalau salah 3 seperti itu. Benar ataupun salah, soal yang dikerjakan anak-anak semua di rumah, hikmah yang diambil yaitu setiap melakukan sesuatu, setiap melakukan kegiatan, anak-anak harus berkonsentrasi. Ingat, konsentrasi. Baik, seperti itu. Ibu kasih apresiasi untuk anak-anak semua di rumah. Kalian hebat. Nah, dengan adanya virus COVID-19 ini,
Anak-anak di rumah ataupun orang tua yang bekerja dianjurkan untuk bekerja di rumah masing-masing. Entah itu pekerjaan guru ataupun itu siswa SD, SMP, dan SMA masih melakukan kegiatan pembelajaran di dalam rumah seperti itu. Kamu bosan? Tentu anak-anak di rumah ataupun Ibu Putri sendiri merasakan bosan. Karena sudah hampir 1 tahun ini anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam rumah. Baik, seperti itu. Akan tetapi dengan adanya belajar di rumah, kita harus tetap semangat untuk belajar, untuk meningkatkan prestasi seperti itu ya. Nah, di dalam pembelajaran di rumah kita kenal dengan sebutan school from home atau belajar di rumah. Nah, school from home ini atau sekolah dari rumah dilaksanakan untuk mematuhi protokol ataupun peraturan pemerintah yang menerapkan physical distancing karena adanya pandemi COVID-19. Pemerintah menganjurkan kegiatan apapun di rumah karena untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 seperti itu. Beberapa bulan yang lalu kita tidak bertemu dengan teman-teman, kita tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, biasanya kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya, bertemu dengan teman-teman di rumah, bertemu dengan ibu bapak guru, ataupun sekarang seandainya tidak ada virus COVID-19, anak-anak bisa bertemu dengan Ibu Putri. Nah, tidak apa-apa ya, karena sudah peraturan dari pemerintah seperti ini, suka ataupun tidak suka harus kita jalankan. Tetap semangat. Nah, di sini layanan klasikal pada pagi hari ini Ibu memberi tema belajar baik di rumah. Baik. Nah, di sini belajar baik di rumah itu apa ya? Pasti anak-anak bertanya. Baik. Belajar di rumah belajar dengan baik, yaitu belajar efektif ataupun belajar dengan baik di dalam rumah. Adapun sendiri proses belajar yang dilakukan berdasarkan waktu, porsi yang tepat di mana umumnya dilakukan setiap hari dengan minimal waktu 1 jam dengan perhatian ataupun fokus penuh aktivitas atau gangguan. Nah, dalam arti di sini tidak ada pun gangguan dari orang lain dan tidak ada paksaan dari orang lain seperti itu. Pasti anak-anak bingung. Lalu Bu, bagaimana kita melaksanakan belajar baik di rumah? Pasti ada caranya ya Bu. Ya benar. Di dalam belajar yang baik di rumah banyak cara-cara yang dapat kita lakukan seperti itu. Langkah yang pertama adalah belajar di waktu yang tepat. Ingat, di waktu yang tepat seperti itu. Belajar di rumah dapat kita membuat jadwal waktu belajar yang lebih mudah. Kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati, akan tetapi jangan seenaknya hati. Ya, namun perlu diperhatikan pilihan waktu belajar di mana kalian anak-anak di rumah bisa lebih fokus untuk memahami materi. Jadi karena harus paham kapan waktu yang tepat untuk memulai belajar. Ingat, tanpa ada paksaan dari orang tua ataupun dari guru, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai pelajar. Nah, jadi anak-anak di rumah harus paham kapan waktu yang tepat untuk kita memulai belajar. Cara yang kedua adalah atur area belajar. Area belajar yang nyaman.
yang dapat membantu siswa memberi kenyamanan dalam belajar, seperti itu. Nah, kita pasti bingung, belajar yang nyaman itu seperti apa? Anak-anak di rumah mempunyai meja belajar untuk belajar. Nah, anak-anak di rumah berarti harus membersihkan. Seandainya kita mempunyai meja belajar yang kotor, pastikan anak-anak di rumah tidak nyaman, seperti itu. Nah, Bu, saya belajar sambil rebahan. Bu, saya belajar sambil tidur. Nah, itu tidak baik ya. Belajar sambil rebahan ataupun tidur memang enak, akan tetapi itu tidak baik karena akan mengurangi konsentrasi kita terdapat materi belajar, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah siapkan jaringan internet dan buku pelajaran. Karena di waktu belajar daring seperti ini, kita harus memerlukan handphone, kita harus memerlukan jaringan internet yang baik, seperti itu. Nah, yang paling utama kan jaringan. Berarti kita harus memiliki jaringan yang kuat untuk melakukan kegiatan pembelajaran daring, seperti itu. Untuk itu, belajar online harus memiliki tempat yang bagus agar menunjang aktivitas. Dalam arti yang bagus adalah bagus jaringan untuk kita belajar, seperti itu. Selain jaringan, apalagi yang harus kita miliki? Kita harus memiliki buku pelajaran. Nah, buku pelajaran ini agar mempermudah proses pemahaman materi, seperti itu. Nah, langkah yang terakhir yaitu yang keempat adalah istirahat yang cukup. Anak-anak di rumah tidur jam berapa? Kalau malam, larut malam ataupun sehabis sholat isya, anak-anak semua sudah tidur. Nah, kita harus tidur tepat waktu. Nah, minimal sehabis sholat isya melakukan ibadah, kita bisa melakukan belajar minimal 1 jam. Nah, kita tidak diperbolehkan, kita tidak dianjurkan untuk begadang karena paginya kita masih melakukan aktivitas sekolah walaupun kita tetap melakukan secara daring, seperti itu. Nah, bagaimana cara-cara untuk melakukan belajar yang baik di rumah? Anak-anak sudah paham? Sudah tahu? Dan langkah yang terakhir harus dilakukan. Baik, seperti itu. Jangan lupa dilakukan karena baik untuk diri kita sendiri dan untuk masa depan kita. Tetap semangat. Di sini, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, ada evaluasi diri. Nah, evaluasi diri yang pertama, kapan waktu yang tepat bagi kamu untuk belajar? Di sini yang sudah Ibu katakan tadi, anak-anak di rumah belajar sesuai dengan keinginan, sesuai dengan jadwal pelajaran masing-masing, seperti itu. Jadi, setiap anak yang satu dengan anak yang lainnya berbeda. Nah, yang kedua, di mana tempat yang nyaman untuk kamu belajar? Entah itu di ruang tamu, entah itu di meja belajar, di dalam kamar. Itu tergantung kenyamanan anak-anak di rumah. Jangan lupa sehabis selesai belajar harus kita rapikan. Nah, yang ketiga, apa kendala kamu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah? Pasti kan ada halangan. Nah, bisa anak-anak sampaikan dari jawaban-jawaban evaluasi diri nanti yang nantinya dapat dikirim kepada Ibu Putri dengan nomor WhatsApp yang sudah ada di grup ya. Sudah selesai untuk kegiatan layanan klasikal pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat jaga kesehatan. Baik, sebelumnya Ibu Putri ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti kegiatan layanan klasikal pada pagi hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya evaluasi diri. Baik, sebelumnya Ibu beri apresiasi untuk anak-anak semua di rumah. Sebelum kegiatan layanan ini usai,
Kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi dan tetap semangat. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di layanan selanjutnya.